Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hana bihadza wa mahkuna tadiya bil iman wal ihsan. Liyadallahu wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, seiring berjalannya waktu, kita sama-sama sedang menjalankan ibadah di bulan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan sesuatu hal yang Allah berikan semuanya hanya dalam satu bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat ini, dengan penuh dengan nikmat ini, serta Allah turunkan segala maghfirah, ampunan-ampunannya bagi siapa saja yang memohon ampun dan bertaubat di jalannya di bulan suci Ramadan ini. Semoga senantiasa kita sama-sama salah satu hamba Allah yang senantiasa turut bertaubat dan memohon kepada Allah SWT ampunannya, dan senantiasa diberikan jalan kemudahan dalam setiap langkah-langkah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu terlimpah curahkan pada baginda alam, yakni habibana ya nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'ut dan tabi'innya, hingga kita semua selaku umat akhir zaman yang selalu senantiasa mengikuti kegiatan rangkaian ibadah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, kita sudah dalam menjelang pertengahan bulan suci Ramadan. Allah selalu memberikan suatu harapan kepada setiap umat dan hambanya untuk senantiasa menyeru selalu asma-Nya dan selalu mengingat namanya. Tidak ada setiap hamba yang merasa sendirian di muka bumi ini. Ketika apapun musibah yang kita hadapi, ingatlah bahwa Allah selalu ada di hati kita. Allah selalu menemani kita. Allah selalu membersamai kita. Bukti Allah selalu bersama kita, yakni Allah peringatkan di bulan suci Ramadan ini dengan begitu banyak nikmat yang Allah telah berikan, begitu banyak barokah yang Allah telah turunkan, hingga senantiasa kata Allah dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah khatib bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kenapa kita diwajibkan untuk berpuasa? Kenapa kita harus menyuruhkan diri kita untuk mempersiapkan diri kita untuk bulan suci Ramadan ini? Karena Allah telah melimpahkan segalanya di bulan ini. Maka senantiasa para sahabat dahulu ketika sedang dalam pelatihannya di bulan suci Ramadan ini, begitu semangatnya, begitu berbahagianya, hingga ketika menjelang akhir Ramadan mereka bersedih, mereka enggan untuk pergi di bulan suci Ramadan ini, hingga senantiasa mereka menginginkan dan bertanya kepada Rasulullah, kenapa bulan Ramadan ini, bulan suci ini hanya di bulan Ramadan saja, tidak di bulan-bulan lainnya?
Kenapa kita harus menunggu 11 bulan berikutnya untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan ini? Maka kita sama-sama memberikan suatu asensi kepada diri kita bahwa Allah tidak semata-mata memberikan suatu hal yang spesial dalam satu tahun hanya 1 bulan, melainkan suatu ada tujuan-tujuan tertentu yang patut kita garis bawahi. Maka dari itu, insya Allah khatib ingin mengingatkan pada khatib pribadi khususnya, umumnya untuk kita semuanya, untuk sama-sama kunci sukses kita di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, Rasulullah dihadirkan pada kita semuanya bukan semata-mata hanya diwujudkan sebagai manusia biasa, basyarul la kal basyari, manusia tapi bukan sembarang manusia. Dia hadir untuk merentas kebodohan menjadi orang yang cerdas, merentas kebodohan menjadi orang-orang makhluk Allah yang pintar, yang bisa memilah mana yang benar, mana yang tepat, mana yang benar-benar meluruskan jalan kita, mana benar-benar yang menyesatkan kita. Maka yang pertama, kunci yang harus kita hadapi yaitu adalah kunci cerdas. Makhluk Allah yang memiliki kecerdasan adalah makhluk yang senantiasa mengingat suatu bahwa hidup ini hanya sebatas hitungan tahun saja, hanya sebentar saja. Ingat bahwa setiap kehidupan pasti ada kematian. Setiap manusia yang hidup pasti akan meninggalkan bumi ini. Fase demi fase kehidupan kita yang akan kita lewati nantinya, mulai awal kita perjumpaan kita di alam ruh, hingga nanti di akhir nanti kita bertemu dengan Allah kembali. Entah bagaimana perjumpaan kita pada Allah. Apakah kita menjadi sosok manusia yang mulia atau yang Allah hinakan? Ini tujuan kita. Maka Rasulullah berwasiat, maka kita harus menjadi manusia-manusia yang cerdas, yang selalu ingat kematian. Boleh saja kita mengingat dan memperhitungkan bagaimana kapan terjadinya kiamat, tapi ada kiamat surga. Surga itu adalah kiamat diri kita sendiri, itu kematian diri kita sendiri yang tidak tahu siapa duluan, kapan waktunya, di mana tempatnya, sedang bagaimana. Maka Rasulullah berwasiat kepada kita, kematian seorang tergantung kebiasaannya, kematian seorang tergantung tingkah laku yang sering dilakukannya. Maka kalau kita sering ibadah, insya Allah kematian kita dalam keadaan ibadah. Tetapi kalau sebaliknya, na'udzubillahi min dzalik, maka kita dalam keadaan kerugian. Maka sekali lagi, kunci orang yang cerdas dalam hidup ini selalu ingat kematian kita. Mungkin kita tidak pernah berjumpa lagi dengan Ramadan ini. Bahwasanya Rasulullah selalu berwasiat, barang siapa yang selalu bertemu dan paling banyak berjumpa dengan Ramadan, itulah sejatinya yang paling mulia. Rasulullah selalu mengatakan bahwa kalau kita beribadah mendapatkan satu pahalanya, salat 20 derajat bila berjamaah, itu hanya untuk kalangan sahabat saja. Tentunya untuk kita semuanya, Allah sangat mencintai hambanya pada di akhir zaman ini. Rasulullah juga selalu mengingatkan bahwa aku selalu, dan yang aku paling cintai adalah umat-umatku yang di akhir zaman, yang belum pernah ketemu denganku, belum pernah jumpa denganku, hanya mendengar apa perkataan-perkataanku dari para sahabat dahulu. Kita hanya bisa mendengar saja, tetapi kita hari ini beriman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, kita menyerukan bahwa kita adalah orang beriman. Kita bersemangat hari ini berjumpa dengan bulan Ramadan, mempersiapkan segala sesuatunya. Maka insya Allah semoga kita semua sama-sama dalam keistiqomahan ini, kita sama-sama mempertahankan bagaimana suatu hal yang patut kita pertahankan, yaitu ibadah ketaatan kita pada Allah SWT. Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, coba kita terapkan. Ini yang perlu diaplikasikan oleh kita tadi. Ramadan ini adalah pelatihan, bukan di akhir atau hasil yang patut kita dapatkan ketika nanti Idul Fitri. Idul Fitri adalah bersih kembali, maka setelah itu kita persiapkan ibadah-ibadah berikutnya. Bagaimana apa yang harus kita lakukan? Siap.
seperti kita ibadah di bulan suci Ramadan ini, maka lakukanlah ibadah Ramadan ini di 6 bulan berikutnya setelah bulan suci Ramadan ini. Syawal dan berikutnya, 6 bulan berikutnya kita ibadah. Lalu 6 berikutnya lagi, setelah 6 bulan itu kita ngapain? Mempersiapkan diri ibadah kembali, lebih meningkat lagi untuk bertemu Ramadan berikutnya. InsyaAllah itulah kunci kita menjadi hamba Allah yang memiliki kecerdasan dalam memilih bagaimana suatu progres usaha pekerjaan kita yang menentukan bagaimana akhir dalam perjalanan hidup kita. Lalu yang kedua, Rasulullah berwasiat bahwa siapa yang beruntung menjalani kehidupan ini, kehidupannya selamat, kehidupannya tentram, kehidupannya dalam kedamaian, kehidupannya dalam keikhlasan. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, yaitu menjunjung ketakwaan pada dirinya. Lalu kita menyerukan satu kebaikan pada diri kita dan pada orang lain juga, maka dialah sebaik-baiknya orang yang beruntung, yang menyerukan kepada kebajikan, mencegah kepada keburukan. Kita selalu senantiasa jangan malu untuk selalu mengingatkan dan jangan menghalangi diri kita pada seorang orang yang selalu care pada kita. Sejatinya orang selalu mengingatkan kita dalam kebaikan, itulah bukti, itulah sahabat kita sejatinya, itulah best friend kita, itulah keluarga kita, itulah saudara kita. Yang cerewet selalu kita ngingetin, yuk sholat, yuk ngaji, ayo kita ini salah, yang ini yang benar. Maka itulah sebenar-benarnya sahabat saudara kita. Maka senantiasa barangkali kita bertemu dengan saudara-saudara kita seperti itu, maka jangan pernah lepaskan saudara kalian itu. Maka sejatinya itulah yang sejatinya yang sayang sama kita. Maka di jannah nanti kita akan diserukan, Allah membagikan syafaat bagi siapa saja yang masuk surganya. Mereka siapa saja yang masuk surganya akan mengajak 10 saudara-saudaranya. Siapa tahu walaupun saya pribadi masuk neraka, saya memiliki sahabat-sahabat yang Masya Allah dengan selalu mengingatkan dalam kebaikan ini, semuanya dijamin oleh surga oleh Allah SWT. Maka insya Allah walaupun saya masuk neraka, sahabat-sahabat saya mengingat saya pribadi, insya Allah saya akan diajak juga untuk masuk surganya Allah SWT. Maka kita memilih siapa saja saudara-saudara kita yang selalu mengingatkan dalam kebaikan. Insya Allah kita walaupun dalam keterbatasan kita dan hanya kemampuan sepintas kita, tetapi kita insya Allah dengan maghfirah Allah, dengan syafaatnya Allah, insya Allah kita salah satu yang Allah ridhoi untuk masuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang terakhir, yaitu orang-orang yang pintar. Bagaimana kata Rasulullah, orang yang pintar adalah yang selalu menempatkan waktu yang tepat, di mana kita mempunyai satu schedule waktu setiap harinya. Seperti kita aja sekarang Ramadan, Allah melatih kita di bulan Ramadan ini dengan schedule yang luar biasa. Pagi hari, kalau kita biasa panggilnya subuh hari, ya, kita bangun jam 3 subuh. Ibu-ibunya nyiapin buat masak, nyiapin sahur, bapak-bapaknya sedang tahajud dengan anak-anaknya, Masya Allah. Setelah tahajud, buka sahur, setelah buka sahur, salat subuh bersama-sama, lalu kumpul bikin halaqah Quran. Mungkin biasanya di bulan lain-lainnya satu hurufnya satu kebaikan, bahkan 10 kebaikan Allah ganjar. Tetapi di bulan suci Ramadan ini Allah berkali-kali lipatkan gandanya, apalagi membuat halaqah. Tidak hanya pahala yang akan didapat, tetapi Allah akan hadirkan para malaikat dan akan menyerukan bagaimana nama-nama siapa saja yang selalu menyerukan namanya dengan membaca Al-Qur'annya. Jangan menghiraukan, saya belum ngerti, saya belum paham, saya belum bisa mengamalkan. Walaupun kita hanya membaca satu huruf saja yang kita tahu, insya Allah itu mengandung pahala yang baik untuk kita. Maka jangan jauhi Al-Quran, karena sebaik-baiknya orang, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Dialah yang selalu mengamalkan dan mempelajari Al-Quran.
maka jangan pernah menjauhi Al-Quran. Mungkin kita selalu menyerukan Ramadan ini adalah bulan puasa, tetapi yang sesungguhnya bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadana unzila fil Qur'ana hudal linnas. Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran, membedakan mana yang Allah memberikan petunjuk, dan membedakan wal furqan, membedakan mana orang-orang yang Allah berikan keistimewaan dan Allah berikan makhluk-makhluk yang hanya biasa saja. Maka kata Allah, kalimat puasa itu ya ayyuhallazina amanu, bukan ya ayyuhan nas atau ya ayyuhal qaum, tapi ya ayyuhan. Di sini kalimatnya. Iman ini yang membuat kita sama-sama memberikan standar. Puasa ini memberikan kita standar bahwa siapa saja yang selalu menyerukan keimanan dalam hatinya, mendekatkan diri kepada Allah dengan Qur'annya, insya Allah tidak akan pernah melepas kita dalam satu hal kesedihan, kegelisahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimanapun apapun kesusahan kita, insya Allah setiap apapun, setelah terbit gelap, setelah gelapnya terbitlah terang. Maka sama-sama kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan ini. Kita manfaatkan sebaik mungkin. Semoga senantiasa Allah berikan kemudahan untuk kita menjalankan sesuai dengan syariat yang Rasulullah baginda contohkan. Semoga ini menjadi satu senantiasa wasilah kita untuk menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semoga kita semuanya selalu dalam keistiqomahan kepada Allah dan diakhirkan dengan kebahagiaan yang abadi. Di dunia kita selamat, di akhirat pun juga harus selamat. Maka senantiasa jaga keistiqomahan kita. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.